Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan panutan kita yang kita akan harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Maka pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua lagi dalam acara yang sudah kita nantikan bersama, yakni harmoni keluarga. Kali ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kembali mengkaji sebuah buku yang sangat menarik, yakni 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Nah, setelah kita kemarin beberapa pekan yang lalu telah membahas rumah adalah nikmat, maka kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang mendorong seorang muslim melakukan perbaikan dalam rumah tangganya. Tentunya pemirsa yang berbahagia, tidak asing lagi Ustadz kita, pemateri kita, motivator kita, Ustadz Insinyur Muhammad Qasim Saguni MA, yang selalu mendampingi dan memberikan kita pencerahan, telah hadir di studio kita dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Nah, pemirsa Umat TV yang berbahagia, kita akan mengkaji apa yang mendorong sebenarnya seorang muslim melakukan perbaikan dalam rumah tangganya. Ini adalah sebuah kajian buku dalam 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Olehnya itu kita akan menyimak muqaddimah, penjelasan awal dari Ustadz kita, Ustadz Insinyur Muhammad Qasim Saguni MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, lebih khusus kepada para keluarga muslim, sangat syukur dan bahagia pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebagaimana pertemuan yang lalu, bahwa kita berupaya mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, Arba'una nasihatan li islahil buyut, 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Pertanyaan, apa saja faktor-faktor yang mendorong seorang muslim melakukan islahul buyut, melakukan perbaikan rumah tangga? Yang pertama, penulis buku ini mengatakan wiqayatun nafsi wal ahli nar jahannam wassalamati min adabil hariq, untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka jahanam dan selamat dari siksa yang menyala-nyala. Inilah faktor pertama yang hendaknya mendorong, memotivasi, bahkan menyadarkan seorang muslim untuk senantiasa memperhatikan perbaikan di dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Nah, ayat inilah yang hendaknya menyadarkan dan melahirkan kekuatan, bahkan motivasi untuk bersungguh-sungguh melakukan islahul buyut,
bersungguh-sungguh melakukan perbaikan di dalam rumah tangganya. Karena sesungguhnya seorang suami, seorang istri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dia pimpin. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Demikian juga seorang istri merupakan penanggung jawab utama di dalam rumah tangga. Karena itu setiap anggota rumah tangga bertanggung jawab untuk selain yang pertama menjaga dirinya dari api neraka, yang kedua adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Dengan adanya upaya-upaya untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, maka insya Allah keluarga yang seperti ini akan melakukan reuni nanti di surga kelak. Sebab hakikatnya orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan orang yang masuk surga di akhirat nanti itu tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi di surga itu nanti tidak ada orang yang menyendiri. Ya, semuanya akan berkumpul dengan yang meninggal dalam keadaan tidak menikah, atau mungkin yang bujang, pasangannya berpisah atau wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengawinkan dengan bidadari. Bidadari itu bisa saja wanita-wanita mukminah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, atau bidadari yang Allah ciptakan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil jannati a'zabun." Tidak ada orang nanti di surga yang membujang. Ya, semuanya nanti punya pasangan. Nah, kita tentu berharap bagi yang sudah memiliki keluarga agar kerukunan, kedamaian, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia dengan berkeluarga ini, Allah berkenan mengekalkannya nanti di akhirat kelak, sehingga kita berkumpul kembali di surga kelak. Bernostalgia lagi. Ya, bernostalgia di surga. Inilah yang hendaknya menjadi motivasi seorang muslim untuk selalu melakukan islahul buyut, selalu melakukan perbaikan di dalam rumah tangganya. Baik itu perbaikan akidah, perbaikan ibadahnya, agar ibadahnya itu tidak tercampuri dengan noda-noda bid'ah. Sebab syarat diterimanya ibadah itu kan ikhlas. Ya, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana memperbaiki rumah tangganya, dalam hal ini akhlaknya. Nah, inilah semua yang menjadi bekal untuk melakukan reuni nanti di surga kelak. Kemudian yang kedua, rumah adalah tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari bahaya manusia lain. Rumah juga adalah tempat perlindungan ketika terjadi fitnah. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Thauban. Hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atih." Beruntunglah orang yang menguasai lisannya dan lapang rumahnya serta menangis atas kesalahannya. Jadi ada 3 orang yang beruntung disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang yang
menguasai lisannya. Para ulama menjelaskan kenapa tidak dikatakan menguasai atau mampu mengendalikan perkataannya. Sebab dari lisan ini bukan hanya perkataan, kadang-kadang juga secara lahiriah kita mengolok-olok dari lidah kita, dari bibir kita, tanpa menyampaikan sebuah dari mimik kita. Betul. Makanya Nabi SAW mengatakan ya termasuk orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menguasai lidahnya, mampu mengendalikan lidahnya. Baik itu lidah dalam makna yang lahiriah maupun apa yang keluar dari lidah itu, yaitu ucapan-ucapan. Kemudian juga orang yang rumahnya lapang. Rumah yang lapang di sini memiliki dua makna. Tentu makna yang paling utama adalah lapang dalam arti maknawi. Jadi orang penghuni rumah itu merasakan adanya kelapangan di dalam rumah, sekalipun rumah itu tidak begitu luas, tetapi terasa lapang. Betul. Nah, di antara hal-hal yang melapangkan hati kita berada di dalam rumah itu adalah seringnya rumah itu di dalam rumah itu kita ibadah, sholat. Bagi laki-laki sholat sunat, bagi perempuan sholat wajib dan sholat sunat. Bahkan seutama-utama sholatnya seorang wanita itu adalah di sudut yang paling tersembunyi, di tempat yang paling tersembunyi di dalam rumah. Kemudian di dalam rumah itu sering dibaca Al-Quran. Nawiru buyutakum, kata Rasulullah, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan sinar Al-Quran, cahaya Al-Quran. Nah, inilah pengertian pertama daripada lapang, rumah, ya, rumah yang lapang, yaitu lapang dalam arti maknawi. Kemudian juga bisa memiliki makna yang lahiriah, ukurannya yang luas. Secara tetapi apalah gunanya rumah yang besar dan luas, tetapi rumah itu tidak memiliki keluasan dalam arti maknawi. Kenapa? Karena di dalamnya hanya kita gunakan untuk berbuat maksiat. Kita hanya menggunakan rumah itu untuk tempat istirahat, tempat untuk bersenang-senang. Yang melalaikan. Dengan melalaikan beberapa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang menangisi kesalahannya. Inilah salah satu di antara ciri orang-orang yang beriman, yaitu orang yang merasa sedih, merasa menyesal dengan kesalahannya. Di dalam hadis diperumpamakan bahwa orang yang beriman yang melakukan kesalahan itu, dia ibarat duduk di pinggir gunung, di mana dia menganggap gunung itu akan menimpa dirinya. Sedangkan orang-orang munafik ketika melakukan satu dosa dan kesalahan, dia menganggap dosa dan kesalahannya itu ibarat lalat yang bisa diusir dengan begitu saja. Nah, inilah tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang-orang yang mampu menguasai lidahnya, lapang rumahnya, kemudian menangisi kesalahannya. Yang ketiga, apa saja yang menjadi motivasi seorang muslim selalu berupaya untuk melakukan islahul buyut, perbaikan rumah tangga? Penulis buku ini mengatakan, sesungguhnya sebagian besar manusia menggunakan waktunya di dalam rumah, terutama pada musim panas dan dingin yang menyengat. Pada musim hujan, permulaan dan akhir siang, ketika selesai dari kerja atau sekolah, karena waktu-waktu tersebut semestinya digunakan dalam ketaatan. Jika tidak, tentu akan habis untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi perkataan ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah rumah ini adalah tempat berlindungnya seluruh anggota keluarga dari cuaca panas atau cuaca dingin. Jadi ketika kita panas, biasanya tempat berlindung kita itu adalah rumah. Ketika juga kita kedinginan, kita masuk ke dalam rumah. Nah, maka ketika rumah itu baik, ya ini makna lahiriahnya. Ketika rumah itu baik, maka tentu fungsi rumah seperti ini itu akan dirasakan bagi penghuninya. Dia akan menjadi tempat berlindung dari panas dan dingin. Ya, coba bayangkan kalau rumah itu rusak, rumah bocor atau rumah kebanjiran, dia tidak bisa berfungsi untuk melindungi kita dari dingin. Ya, demikian juga kalau panas, ya atap rumah kita ini rusak atau tidak memiliki pelafon yang cukup, maka ini juga akan membuat kita panas. Ya, jadi inilah yang hendaknya mendorong juga seorang muslim, terutama suami, untuk tidak mengabaikan begitu saja rumahnya. Rumah dalam arti lahiriah. Tapi bagaimana dia selalu berupaya untuk memperbaiki, merawat, menjaga, sehingga fungsi-fungsi rumah itu bisa membuat penghuninya membuat penghuninya bisa merasakannya. Demikian juga rumah ini kan juga merupakan tempat untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi banyak amal-amal kebaikan itu yang bisa dilakukan di dalam rumah. Seperti sholat, seperti sholat sunat. Ya, jadi Allah melebihkan pahalanya orang yang melakukan sholat sunatnya di rumah dibandingkan dengan di masjid ini sholat sunat. Demikian juga Allah melebihkan pahalanya orang yang wanita yang melakukan sholatnya di rumah dibandingkan dengan di masjid. Ya. Kemudian rumah ini juga adalah tempat melahirkan generasi. Ya, melahirkan generasi yang hebat, melahirkan generasi soleh dan solihah. Itu di rumah. Ya, ketika rumah ini tidak baik, ya, dalam makna lahiriah maupun dalam makna dalam arti yang maknawi, maka bagaimana mungkin fungsi-fungsi rumah ini bisa berjalan? Ya, berapa banyak manusia-manusia yang mulia, berapa banyak manusia-manusia yang soleh dan solihah yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, itu diproduksi dari rumah. Nah, karena itulah ini yang semestinya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada setiap muslim yang memang memiliki rumah tangga untuk selalu melakukan upaya perbaikan terhadap rumah tangganya, baik rumah dalam makna lahiriah ya, maupun rumah dalam arti yang maknawi. Baik. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa, Ustaz. Artinya ternyata rumah ini bisa menjadi penentu sebuah peradaban baik atau buruk, Ustaz, ya. Karena dia bisa melahirkan generasi yang soleh, namun juga bisa sebaliknya melahirkan generasi yang buruk. Ya. Baiklah pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik ya kajian kita pada malam hari ini. Dan kita akan kembali dan setelah pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berinteraksi dengan pemirsa via SMS dan juga langsung interaktif dengan Ustadz kita. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah masih tetap bersama kami di Harmoni Keluarga. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita lanjut, ini ada pemirsa yang bertanya dari hamba Allah di Pangkajene. Ya. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ibu mertua yang selalu masih mau mencampuri urusan rumah tangga anaknya? Iya. Iya, fadhil. Dari mana ya? Dari Pangkep ya? Dari Pangkajene. Pangkajene. Sulawesi Selatan, ya.
Iya, jadi ini satu problema juga. Mertua ikut campur di dalam urusan keluarga. Tentu kita harus ketahui dulu mertua masuk ke dalam rumah tangga kita itu dalam hal apa. Ya, tentu kalau dalam hal-hal yang positif, ya memberikan nasihat-nasihat, memberikan arahan-arahan. Sebab kadang-kadang juga ada mertua yang memang sangat tinggi kesadarannya, bahkan menganggap anak menantunya itu, misalnya kalau anak menantunya adalah wanita, ya ini hal yang positif yang saya ingin ungkapkan. Memang dia memperlakukan anak menantunya seperti anaknya sendiri. Ya, jadi dia turun bagaimana mengajari dia masak, ya bagaimana mengajari dia melakukan anak. Merawat anak, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Padahal sebenarnya tidak diharapkan, maksudnya tidak diminta. Tidak inisiatif diminta. mertuanya. Inisiatif mertua sendiri. Ya. Jadi seorang menantu, mungkin dalam hal ini dia wanita, ya tidak usah kita berprasangka buruk. Ya. So, bagaimanapun seorang ibu yang seperti ini, kita ya positif thinking aja bahwa terjunnya dia memberikan arahan-arahan kepada menantunya itu bukan berarti bahwa dia menganggap kita tidak tahu. Ya mungkin kesannya didikte, Ustaz ya. Iya. Jadi positif thinking aja, husnudzon kepada mertua. Ya. Ya kalau memang kita tidak ingin dicampuri lebih jauh dalam hal-hal yang seperti ini, ya mari kita belajar, mari kita tunjukkan bahwa kita memang mampu. Tapi tentu yang baik adalah tetap kita berhusnudzon, ya memberikan ruang, memberikan peluang kepada mertua untuk, ya sebab bagaimanapun ya namanya orang tua itu memiliki pengalaman, ya bahkan kadang-kadang memiliki ilmu yang lebih daripada kita. Kecuali kalau memang masuk mendikte-dikte, ya ini perlu kita komunikasikan dengan baik, tentu ke pihak suami dulu atau sebaliknya ke pihak istri, ya bagaimana dia memahamkan kepada ibunya, ya atau kepada mertuanya, ya bahwa ada hal-hal tertentu yang kita bisa masuk, ikut campur, dan ada hal-hal tertentu yang kita harus menahan diri. Tapi kalau saya seorang menantu, ya mestinya kita selalu berprasangka baik. Ya. Jadi jangan kita selalu memandang negatif. Ya. Sebab kalau kita dari awal sudah memiliki pandangan yang seperti itu, kita tidak akan merasa aman ketika akan selalu stigma yang muncul, negatif. Selalu stigma negatif yang muncul. Kita enjoy saja, kita welcome saja, kita terima. Ya bahkan ada waktu tertentu ya kita cuek aja. Ya, sebab kalau kadang-kadang dibawa juga ke dalam hati kita ini yang bisa membuat ya kita tidak aman di dalam rumah itu. Menjadi bibit-bibit ini ya. Rumah tangga yang bisa sewaktu-waktu bisa meledak, Ustaz. Ya, dan boleh jadi bukan hanya kepada mertua, bisa merembes kepada pasangannya. Betul. Ya. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya, jadi hamba Allah di Pangkajene ya tetap prasangka baik yang dibangun kepada orang tua dan mertua kita. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini dari Aisyah di Lampung. Ya, apa kabar ini di Lampung? Sepertinya beliau ini curhat, Ustaz, dan ini beliau seorang wanita yang dijodohkan. Kata beliau membenci, ya mungkin di sini dimaksudkan membenci dia suaminya mungkin, Ustaz. Karena beliau tidak pernah melihat pasangannya sholat, Ustaz. Tidak ada ibadah yang dibangun dalam rumah tangganya.
Gimana solusinya Ustaz ini? Iya. Membenci kemungkaran, membenci dosa dan pelanggaran, ini adalah tanda-tanda keimanan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, pelanggaran, perbuatan dosa, maka hendaklah ia berupaya mencegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dan kalau memang tidak mampu sama sekali dengan tangannya dan lisannya, adalah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Artinya orang, tanda-tanda keimanan itu adalah paling minimal adalah adanya kegelisahan, adanya perasaan yang tidak enak, adanya perasaan benci. Ya, yang kita benci itu adalah sifatnya. Bedakan antara fisiknya dengan sifat pribadinya dengan perbuatannya. Ya, pribadinya dengan perbuatannya. Nah, itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sifatnya imaniyah bagi orang-orang yang beriman. Tetapi hadis tadi juga memberikan petunjuk kepada kita. Kita tidak hanya benci, tapi bagaimana kita naik dulu, ya, bagaimana kita menaikkan derajat keimanan kita ini ketika kita melihat hal-hal yang kita tidak sukai, bagaimana kita naikkan kepada nasihat, ya, bagaimana kita berupaya bernasihat kepada suami kita, ya, jadi jangan disangka bahwa bernasihat itu menjatuhkan derajat seorang suami. Tidak, kalau kita lakukan dengan cara yang bijak, kita lakukan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan menggunakan cara yang baik, saya kira tidak akan menutup kemungkinan nasihat itu akan diterima. So ini yang sering kita tekankan, bernasihat, berdakwah, jangan hanya semata-mata sampainya nasihat dan dakwah itu, tetapi bagaimana kita berupaya agar nasihat yang kita sampaikan itu diterima. Nah, ketika kita berpikir bagaimana nasihat dan dakwah kita ini bisa diterima, itu artinya kita akan berpikir cara, kita akan berpikir metode. Metode ini kadang-kadang terkait dengan waktu. Apakah sudah tepat waktunya? Ya, kalau suami, ya, atau secara umum jangan disampaikan nasihat itu di depan orang banyak. Ini sudah banyak korban-korbannya orang yang dinasihati di depan umum. Ya. Gitu ya. Imam Syafi'i saja ini seorang imam, seorang ulama besar itu mengatakan, saya jauhkan saya ini dari memberi nasihat di depan orang lain. So itu sama saja mengungkit aib saya. Ini peringatan bagi kita semua, sebab kadang-kadang kita tahu, tapi kadang kita tidak sadari. Ya, kita sadari melakukan itu sebagai seorang dai, mubaligh, orang yang sering memberikan nasihat. Padahal ini sudah banyak korbannya orang-orang yang seperti ini. Artinya orang-orang yang kemudian antipati dengan pribadi kita, ya, benci dengan diri kita diakibatkan karena kita tidak bisa menahan diri untuk memberikan nasihat. Tidak pintar melihat situasi kondisi. Ya, kita tidak melihat situasi dan kondisinya. Nah, kemudian termasuk adalah ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu dalam kondisi suami tidak punya masalah, dalam kondisi suami lagi fresh gitu. Fresh, ya, jangan dalam kondisi dia capek, dia penat, atau ada masalah-masalah. Ya, itu tidak mungkin dia akan terima, malah mungkin akan membuat masalah yang baru. Ya, jadi ada momen-momen tertentu kita menyampaikan itu. Ya, dan jangan lupa doakan. Ya, ini kan doa kita ini ada bonus doa dengan orang lain, yaitu ad-du'a'u bi dhahiril ghaib. Mendoakan seseorang tanpa dia ketahui, itu doa yang mustajab, makbul, ya. Ya, doa yang makbul. Jadi mendoakan suami tanpa dia ketahui bahwa dia didoakan, itu adalah doa yang mustajab. Ya, jadi jangan putus asa.
dan jangan justru ini aja yang terus mendominasi pemikiran kita tanpa ada upaya-upaya yang jelas untuk melakukan perubahan. Ya. Jangan fokus ke negatifnya itu, jangan ya. fokus ke negatifnya. Kemudian coba dia naik lagi, naik lagi kalau memang dia bisa di atas dengan lisan, dia naik lagi dengan biyadih, dengan tangannya, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Dan ini tidak mesti dari kekuatannya, tapi dia bisa dari kekuatan orang lain, dari kekuasaan orang lain. Bagaimana dia merekayasa misalnya orang-orang yang bisa diterima nasihatnya, datang ke rumah atau apalah di skenario gitu, Ustaz, ya, kita buat kesannya, buat skenario. Ya, padahal sebenarnya yang kita inginkan itu adalah memberikan nasihat. Masya Allah. Ya, itu bagian daripada upaya mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, ini ada SMS lagi, Ustaz, dari Bapak Herman di Lombok, NTB. Masya Allah. Bagaimana kabar ini, NTB? Cukup jauh, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa yang salah dalam rumah tangga? Padahal hidup dalam lingkungan keluarga, ibu bapaknya orang yang soleh. Namun anaknya menjadi anak yang tidak diharapkan keluarga. Ia menjadi pemabuk, pemakai narkoba dan seterusnya. Baik. Mohon nasihat. Ya, menarik sekali nih pertanyaannya. Karena gini ya, jadi begini semuanya. Orang tua, suami istri, ibu dan ayah, itu kalau kita ibaratkan dengan tanaman, ini adalah tanah. Tanah yang baik, tanah yang subur. Dalam Al-Quran dikatakan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan mengeluarkan hasil dari tanaman. Tanah yang subur akan membuahkan hasil tanaman yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang soleh dan soleha itu ibarat dia telah memiliki tanah yang subur untuk menanam tanaman. Tetapi itu tidak cukup. Tanah yang subur, tanah yang baik itu tidak cukup. Harus juga diiringi dengan ilmu bercocok tanam. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menanam satu komoditi di satu tempat yang subur, satu tempat yang baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya menanam. Dia tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan itu tanaman. Meskipun di tempat yang subur. Kadang-kadang ada orang yang menanam apel di tempat yang sebenarnya sudah memang peluang untuk tanahnya itu sudah cocok, sudah memenuhi syarat untuk menanam apel. Tapi dia menanam apel itu, dia tidak tahu ilmunya bagaimana cara membudidayakan apel itu. Nah, maka itu artinya, ya, ini maknanya bahwa orang tua yang soleh itu tidak cukup, harus diikuti dengan ilmu. Jadi tanah ini adalah tentu modal utama, tanah yang baik. Jadi maksud saya, orang tua yang soleh itu ibarat dia sudah memiliki tanah yang baik. Tetapi yang perlu diingat, tidak cukup hanya tanah. Dibutuhkan juga ilmu bercocok tanam. Dalam hal ini ilmu mendidik anak. Ya. Jadi ini kaidahnya yang perlu kita perhatikan. Ya, bahwa jangan kita menganggap kesolehan itu otomatis akan turun pada anak. Jadi kesolehan orang tua itu bukan genetik. Tidak ada turunan, Ustaz. Dia bukan turunan, dia bukan genetik yang turun. Ya, tetapi dia adalah modal. Dia adalah modal yang paling besar. Modal yang paling utama. Kesolehan orang tua. Ya, sebab ini kalau kita perumpamakan dengan tanaman kan. Jadi biar ada orang yang tahu ilmunya bercocok tanam, tapi dia tanam di lahan yang tidak cocok. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa
alhamdulillah kalau orang tuanya sudah soleh dan soleha, ini artinya Anda sudah memiliki tanah yang subur. Tinggal yang kedua adalah bagaimana Anda mempelajari cara mendidik anak, cara menanam, ya, cara mendidik anak. Itulah sebabnya agama kita ini adalah agama ilmu. Tidak ada satu aktivitas, tidak ada satu amalan yang tidak ada ilmunya. Imam Bukhari sampai membuat bab di dalam kitabnya Sahih Bukhari, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum perkataan dan perbuatan. Itu artinya bahwa segala aktivitas kita ini itu ada ilmunya. Ya, jadi mau makan saja ada ilmunya. Mau masuk WC saja ada ilmunya. Ya, apalagi mendidik anak, ini bukan persoalan yang kecil. Persoalan mendidik anak, ya, bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang mulia, menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kalian adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini tidak bisa kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Nah, makanya di dalam Islam ada namanya fikih tarbiyatil aulad. Ada fikih mendidik anak, ada ilmunya mendidik anak. Nah, dan saya tidak sepaham dengan orang yang mengatakan bahwa anak itu tidak memiliki manual book. Jadi ada anak itu tidak memiliki manual book, ya, tidak memiliki buku pedoman. Ya. Maksudnya pedoman dalam apa? Ya, pedoman bagaimana membentuk anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Jadi mengalir begitu saja, begitu maksudnya? Ya, saya tidak setuju dengan itu. Manual book anak ini Quran, hadis. Ya, kemudian ilmu yang diturunkan oleh para ulama hasil daripada istinbat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Inilah manual booknya anak. Jadi tidak ada agama di dunia ini, tidak ada satu ideologi yang paling lengkap resepnya dan konsepnya itu kecuali Islam. Termasuk bagaimana melahirkan anak yang soleh dan soleha, melahirkan anak yang hebat. Dan itu bukan hanya teori, sudah terbukti. Ya, berabad-abad selalu saja di setiap 100 tahun, sebagaimana isyarat Nabi, di setiap 100 tahun akan lahir pemimpin yang besar. Ya, akan lahir pemimpin yang besar. Nah, itu artinya apa? Bahwa Islam ini bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar teori, tapi sudah tercatat dalam sejarah. Ya, sudah tercatat dalam sejarah, sudah terbukti. Dan ini lagi-lagi lahir banyak dari sekarang ini konsep teori-teori saja yang kita tidak tahu apa, bagaimana realisasinya. Masya Allah. Dan itu tentunya kembali kepada tadi rumah tangga yang selalu dibahas, ya. Kembali kepada rumah tangga. Rumah tangga adalah basic. Ya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini menarik ya, pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa SMS lagi yang sangat menarik untuk kita bahas, Ustaz. Namun kita akan jeda dulu. Ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Kita akan kembali berinteraksi di 082 393 111 123. Namun setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa Umat TV, tetap bersama kami dalam Harmoni Keluarga. Menarik ini diskusi kita terkait berapa pokok ya yang telah dibahas Ustaz kita, hal-hal yang mendorong seorang muslim itu melakukan perbaikan rumah tangga. Tadi sudah dibahas dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang cukup signifikan dengan materi kita. Dan ini mungkin Ustaz ada 3 pertanyaan lagi yang ini kita bahas di sesi ini. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika seorang wanita selalu menelpon laki-laki lain sementara suaminya masih ada? Apakah ini merupakan zina? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini tidak disebutkan dari mana ya? Ya. Jadi kalau sampai zina ya tidak sampai kita katakan zina, tetapi itu adalah satu akhlak, satu etika yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang istri. Ya. Sebab seorang suami bagaimanapun kalau dia beriman itu memiliki girah. Girah itu kecemburuan,
kecemburuan termasuk diantaranya adalah dia memiliki harga diri. Ya. Dan syukurlah kalau suami kita itu memiliki kecemburuan. Ketika dia memiliki gira, itu artinya itu bagian daripada rasa cinta dia kepada kita. Ya, jadi apalagi kalau dia menelpon laki-laki lain, ya dengan mimik yang menyinggung suami, ya. Jadi kalau kami di keluarga itu, kalau ada wanita sebaiknya wanita dulu yang terima, ya, yang terima kalau memang itu hal-hal yang yang kita khawatirkan, ya, bisa mengganggu keluarga. Ini artinya suami ini tidak nyaman dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau suami itu tidak senang dengan seperti itu, ya hindari. Ya. Bagaimana kita mengutamakan keluarga kita, ya. Kecuali kalau memang ada masalah-masalah tertentu, itu lain lagi. Ini mestinya kita terbuka dengan suami. Jangan justru kita melakukan hal-hal yang malah justru memancing dan memperkeruh suasana. Karena pentingnya keluarga ini selalu membangun komunikasi yang terbuka. Ya. Artinya jangan sampai membuat tidak nyaman suami, sehingga bisa menimbulkan ini. Baiklah, demikian jawaban Ustadz. Jazakumullah khair. Selanjutnya ini Ustadz, terkait tadi poin yang disebutkan bahwa rumah dijadikan sebagai takarrub ilallah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ini beliau tanya, Bapak enggak ada di Kalbar, ya, hamba Allah di Sambas, Masya Allah, Kalimantan Barat, ya, cukup jauh juga. Masalah sholat sunat lebih baik di rumah dari masjid. Apakah sholat sunat qabliyah, subuh, zuhur dan seterusnya boleh dikerjakan sewaktu suara azan sedang berkumandang di masjid? Ya, tentu selesai azan. Ya, sebab yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunat yang dilaksanakan sesudah azan, ya, dan sebelum qomat. Nah, itu. Ini tentu tidak bermakna bahwa sholat sunat itu tidak boleh dikerjakan di masjid. Kalau ada orang yang berinisiatif mengerjakan di masjid dengan niat untuk dia mendapatkan menjaga takbiratul ihram, itu tentu sangat bagus, ya, sebab bagaimanapun juga pahala orang yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu beda dengan orang yang selalu masbuk. Ya. Jadi mungkin dia tidak melakukannya itu di rumah karena dia ingin jaga, ya, dia ingin jaga jangan sampai dia luput daripada takbiratul ihram. Ya, tetapi kalau kedua-duanya bisa berjalan, dia sholat sunat, kemudian masih ada waktu dia berjalan ke masjid sehingga dia bisa mendapatkan tentu ini yang lebih afdal. Ya. Dan kita tidak boleh sholat dalam keadaan azan. Ya? Mungkin ada yang bertanya begini, itu azan mana? Soalnya di sana beda-beda. Tentu yang kita jadikan dasar itu adalah tempat kita, ya? Tempat kita sholat. Ya. Mungkin ini, sholat sunnah ba'diyah mungkin, ya, yang dimaksud atau gimana? Artinya biar lebih longgar setelah isya kan ada sholat sunnah, akhirnya dikerjakan di rumah, gitu. Maghrib, isya. Iya. Kalau yang seperti itu kan tidak ada tidak ada halangannya, ya. Artinya ini bisa jadi solusi, ya, bisa jadi daripada solusi, ya. Tergesa-gesa ke masjid mendapatkan ini. Betul, ya. Itu kan kalau yang qabliyah itu kadang-kadang tantangannya itu adalah jangan sampai kita tidak mendapatkan shaf pertama, kemudian takbiratul ihram dari imam. Betul. Nah, kalau ba'diyah ini kan longgar, ya. Panjang, ya. Cuman kadang-kadang kalau udah sampai di rumah ketemu anak istri. Itu ya. Itu juga. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian, ya, Bapak hamba Allah di Sambas, Kalimantan Barat, Masya Allah. Baik, ini karena waktu sudah ini, Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari Jambi, Masya Allah. Bapak Muhammad Nurung di Jambi. Apa kabar Bapak Muhammad, ya?
Masya Allah. Jauh juga ini di Sabak, Jambi. Ya. Bagaimana Ustadz seorang istri buka usaha dagang, tapi kurang disetujui oleh suami karena anak-anak masih kecil dan juga suami sebagai PNS yang mungkin secara ekonomi. Jadi tanggung jawab utama di dalam rumah tangga Ya. dalam hal nafkah itu adalah suami. Suami. Ya. Bahkan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan istri? Istri kalau mau mencari nafkah, tentu harus dengan izin suami. Ya. Sebab kadang-kadang juga begini, ada seorang istri punya inisiatif ya untuk membantu suami. Kenapa? Karena nafkah suami itu tidak cukup. Itu bisa saja, tapi bagaimanapun ini adalah wewenang daripada suami. Ya. Surganya seorang istri itu adalah pada suaminya. Ya. Dan kalau pertimbangannya suami tadi ini, bagaimana dia fokus dengan anak-anak, kemudian dia sudah bekerja dan pekerjaannya itu memang sudah mencukupi untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada rumah tangganya, tentu ini adalah pertimbangan yang sangat bagus daripada seorang suami. Memang beda anak yang dididik oleh kedua orang tua, khususnya sang ibu, yang dia berikan waktunya yang full dibandingkan dengan anak yang kurang mendapat perhatian. Bahkan ada kadang-kadang anak-anak tertentu yang karena kesibukan orang tua, kesibukan ibu, ya bahkan terkadang juga sudah dengan kesibukannya suami, di usia-usia prabalik, dia alami itu pengalaman yang saya lihat ya, beberapa fakta yang saya lihat, itu akan membawa dampak psikologis yang negatif. Ya. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi pada anak itu diakibatkan karena kebutuhan rohani ya, kebutuhan perhatian, kebutuhan kasih sayang pada anak di usia balik itu tidak diberikan oleh orang tua. Ya, saya biasa mengistilahkan itu kebutuhan rohania anak di usia prabalik itu kurang lebih 75%. Ketika kebutuhan rohaninya ini tidak diberikan, maka ini akan membawa dampak yang negatif ketika anak itu sudah masuk di usia balik. Ya, perhatiannya, kasih sayangnya, ya, termasuk kebutuhan rohani ini adalah akidahnya, akhlaknya, bagaimana dia mendapatkan arahan-arahan dalam hal agama, mental spiritual. Ya. Nah, kalau ini yang dilalaikan di usia prabalik itu, saya sudah melihat beberapa contoh-contoh orang yang anaknya itu bermasalah. Kira-kira bisa disebutkan berapa contoh yang saya menyebutkan diantaranya ada sekarang ini yang anaknya itu terlibat narkoba, sudah sekarang ditangani oleh panti rehabilitasi narkoba. Ini karena suami tidak bekerja di tempat dia kerja di luar daerah, kemudian istri juga yang bekerja sampai sore, ya. Kemudian anak selalu dititip ke kakek, ke neneknya. Ini berlangsung lama. Akhirnya inilah psikologi anak itu tidak terbentuk dengan baik. Ada yang kurang, mungkin terpenuhi lahiriahnya. Makanan, sandang, papan semua terpenuhi. Ya. Tetapi ada yang tidak terpenuhi anak itu, kasih sayangnya, perhatiannya orang tua, pengarahannya orang tua, bahkan termasuk diantaranya adalah pelukannya, ya, dekapannya, itu tidak dirasakan. Akhirnya nanti kelihatan ketika anak itu masuk usia balik. Dan ini kita sangat sarankan, ya paling tidak meminimalisir, gunakan waktu-waktu libur itu memang untuk keluarga.
Gunakan waktu-waktu libur, jangan justru waktu libur juga habis untuk tidak ada lagi waktu untuk anak-anak. Nah, inilah memang kita belum kita lihat mungkin ya, belum kelihatan. Nanti ketika anak itu masuk usia balik, di situ akan kelihatan. Ya. Artinya ini Islam betul-betul mencegah Ustaz ya sebelum terjadi sesuatu yang memang besar mudaratnya. Iya. Makanya kalau tidak salah saya baca itu memang isyarat-isyarat yang disampaikan oleh para ulama kita, menyekolahkan anak dalam bentuk boarding school, dalam bentuk asrama, berpisah dengan orang tua, itu sebaiknya dilakukan di usia anak itu sesudah balik. Jadi katakanlah kalau kita konversi ke usia sekolah itu, ya kira-kira tamat SD. Tamat SD, masuk ke jenjang SMP Ustaz ya? Ya. Jadi hendaknya ini usia prabalik anak-anak ini betul-betul sepenuhnya itu kalau bisa dia dengan orang tuanya, hatta kepada neneknya, kakeknya. Kapan di usia ini lebih banyak dia kepada neneknya, kakeknya, itu rasa kasih sayang anak itu akan lebih tinggi nanti kepada kakeknya, neneknya itu dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Coba lihatlah beberapa fakta itu. Ada kasus yang saya dapatkan juga, seorang anak yang tidak bisa menangis ketika ibunya sakit, tetapi ketika neneknya sakit dia menangis. Bahkan ada anak yang tidak bisa mengeluarkan air mata ketika ayahnya meninggal. Nah, saya ketika dia sampaikan itu, saya langsung mengatakan, kamu tidak tinggal kayaknya dengan orang tuamu waktu kamu masih usia SD. Dia bilang betul, saya tinggal di nenek. Ya. Jadi inilah hilang rasa empatinya. Nah, ini kenapa? Karena orang tuanya, kebutuhan anak itu bukan hanya kebutuhan lahiriah. Betul. Ya, dia punya juga kebutuhan rohaniah. Ya. Jadi ini ya, memang itulah sebabnya kenapa orang tua itu dikatakan ridhallahi fi ridhal walidain. Ya, bahkan idza mata ibnu adam inqata maluhu illa min thalathin. Ya, salah satu di antaranya adalah awwaladun shalih, itu karena jerih payah dan usaha pengorbanan daripada kedua orang tua. Melahirkan anak yang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau orang tua tidak melakukan upaya tadi, tidak melakukan upaya itu, bagaimana perhatian kepada anak-anak. Nah, karena itu ya, sekalipun mungkin dengan alasan itu dakwah, dengan alasan itu apa, tetap perlu pembagian waktu yang baik. Jangan sampai waktu ini tidak ada yang kita sisakan untuk anak kita. Padahal kita kerja tujuannya untuk mereka, padahal ini kadang-kadang ada orang tua yang keliru. Mereka kerja banting tulang, seolah-olah hanya lahiriahnya saja yang dia ingin dia penuhi. Dia tidak tahu bahwa anak itu punya rohani. Baik. Subhanallah, jazakumullah khair ya. Ini pertanyaan Bapak Nuhung ya di Jambi Ustaz, mengakhiri perjumpaan kita. Alhamdulillah. Somat TV yang dirahmati Allah SWT. Mungkin Ustaz ada closing 1 menit tersisa ini. Ya, intinya adalah mari kita menjadikan rumah sebagai basis untuk membina dan membentuk kepribadian anggota rumah tangga. Ya, sebab Masya Allah, Islam ini memberikan perhatian yang begitu besar terhadap rumah. Ya. Dan kalau kita memenuhi hak-haknya rumah dan kita memanfaatkan fungsi-fungsi yang semestinya, yang ideal dari rumah itu, baik fungsi yang sifatnya lahiriah maupun dalam arti yang maknawiyah, maka ya pantas kalau rumah itu juga dikatakan tempatnya sakinah, tempatnya kita merasakan ketenangan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentu ini adalah rumah yang dalam makna lahiriah terpenuhi unsur-unsurnya, juga dalam arti yang maknawi juga terpenuhi unsur-unsurnya. Ya. Jazakumullah khair. Masya Allah, sangat menarik ini Ustaz. Namun kita sudah harus mengakhiri.
Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita tentang bagaimana mendorong ya upaya seorang muslim memperbaiki rumah tangganya. Sangat menarik, namun kita harus akhiri dan kami ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada yang telah berinteraksi dengan Ustadz dengan kita pada malam hari ini, dan yang tadi sempat nelpon, mohon maaf nggak sempat kita angkat. Dan kita akan kembali ya di tema berikutnya Ustadz, yang insya Allah akan lebih menarik lagi dalam acara Harmoni Keluarga. Olehnya itu kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.